Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Winger Manchester United Amad Diallo penasaran dengan final Liga Eropa. Amad Diallo bertekad juara setelah 2 kali kandas di final. Ini akan menjadi final Liga Eropa ketiga di dalam karir Amad Diallo. Sebelumnya, pemain internasional Pantai Garing ini pernah mencapainya di MU di tahun 2020-2021, dikalahkan Villarreal lewat adu penalti, dan saat dipinjamkan ke Rangers di 2021-2022 dikalahkan Eintracht Frankfurt juga lewat adu penalti. Amad Diallo mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 10 penampilan di Liga Eropa dan dari fase grup. Amad Diallo tak mau lagi untuk ketiga kalinya. Pada final Liga Eropa pertamanya di Manchester United, Amad Diallo hanya duduk di bench selama permainan. Namun kini Amad Diallo akan menjadi pemain yang diandalkan manajer Ruben Amorim. Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur di final Liga Eropa 2024-2025. Ruben Amorim mengaku merasakan perasaan campur aduk jelang laga. Bagi Ruben Amorim sendiri, trofi Liga Eropa akan turut mengamankan masa depannya di klub. Tidak bisa dipungkiri, Amorim memungkinkan menghadapi ancaman pemecatan meskipun baru setengah musim direkrut MU dari Sporting Lisbon. Jelang laga Tottenham versus MU, Amorim mengaku antusias sekaligus frustasi. Amorim bertekad membawa Setan Merah menjadi juara Liga Eropa. Kami baik-baik saja mempersiapkan pertandingannya. Saya kira Anda bisa merasakannya di Carrington. Kami sangat antusias dengan finalnya. Ini sangat penting, sangat besar bagi kami, dan kami ingin memberikannya kepada supporter kami. Saya merasakan perasaan campur aduk. Saya sangat antusias, tapi sekaligus saya tidak tahu tanggung jawab saya sebagai pelatih Manchester United. Saya selalu memiliki rasa frustasi untuk musim ini, jadi saya sangat ingin sekali membantu tim untuk memenangi finalnya. Kami harus memberikan sesuatu kepada klub, kepada fans, kepada staf, kepada semua orang. Lugas Amorim. Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Setan Merah butuh dukungan fans dalam jumlah yang sangat besar. Ruben Amorim selaku manajer MU percaya bahwa fans bakal melakukan apa saja demi mendukung. Namun dia merasa menjuarai Liga Eropa sejatinya belum juga cukup. MU musim ini menjalani situasi yang sangat berat. Memenangkan Liga Eropa saja tidak cukup untuk semua dukungan yang mereka berikan kepada kami musim ini. Terhadap fans kami, itu bukan hal yang mengejutkan bagi saya. Mereka akan berenang jika diperlukan, bahkan tanpa tiket, saya sudah tahu. Terima kasih banyak atas semua yang telah mereka lakukan selama musim ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu kepada mereka, ungkap Amorim. Gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur menatap final pertamanya di Eropa. Dia pun ingin menikmati setiap momennya menuju final Liga Eropa. Final Liga Eropa bisa menjadi antidot untuk Tottenham Hotspur, apalagi mampu pulang ke London sebagai juaranya. Bentancur pun merasa sensasi yang luar biasa. Itu luar biasa. Sekarang saya coba menikmati setiap momennya. Itu juga final pertama saya di Eropa. Saya merasakan sensasi ini di final pertama saya. Saya ingin menikmati momen bersama teman-teman, dengan rekan satu tim, dan juga keluarga saya, ucap Bentancur. David Beckham meyakini Ruben Amorim akan sukses di Manchester United jika klub membeli pemain yang tepat untuk mendukung misi sang pelatih. David Beckham memperingatkan klub agar tidak membiarkan gelandang asal Portugal Bruno Fernandes pergi, dan legenda Old Trafford ini mendesak United untuk membiarkan Ruben Amorim menerapkan gaya bermainnya. Saya pikir Ruben Amorim perlu didukung dalam mendatangkan pemain yang diinginkannya, tetapi saya tidak tahu seberapa mungkin hal itu. Saya tidak sering berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe, hanya beberapa kali. Ruben perlu didukung sebagai manajer untuk mendatangkan tim dan filosofinya. Dia sudah berusaha, tetapi saya pikir begitu dia mendatangkan tim dan pemainnya,
maka akan Anda lihat sesuatu yang berbeda. Saya kira Anda tidak perlu menjual kapten Anda, dia luar biasa. Kami semua pernah mengkritik beberapa pemain MU, tetapi ketika kami membutuhkan seseorang untuk melangkah maju, dia melakukannya. Saya juga benci dengan gagasan pemain muda manapun yang tumbuh di United meninggalkan klub. Kita seharusnya tidak menjual pemain hanya karena alasan finansial. Seharusnya apa yang mereka lakukan, dan jika mereka tidak tampil selalu ada peluang. Kita semua tahu itu, saya tahu itu. Jika saya tidak tampil tidak masalah. Apa yang telah saya lakukan di masa lalu atau apa yang saya lakukan di masa depan, ada kemungkinan besar saya akan dicadangkan atau saya akan dijual. Saya kira Manchester United tidak perlu menjual pemain yang tumbuh di klub, memahami dan mencintai klub. Saya tidak ingin melihat pemain meninggalkan Manchester United jika mereka peduli dengan United seperti saya, ucap Beckham. Ruben Amorim, manajer Manchester United, menegaskan bahwa timnya harus keluar sebagai juara di final Liga Eropa. Ia menyebut Setan Merah tidak cukup hanya menjadi finalis semata di ajang ini. Ruben Amorim, sekedar lolos ke final bukanlah capaian yang menggembirakan bagi klub sebesar Manchester United. Ia menyebut Manchester United punya tradisi yang kuat untuk menjuarai sebuah turnamen, sehingga ia ingin timnya meraih hasil yang sama di final nanti. Amorim mengungkapkan bahwa seluruh skuad sedang mempersiapkan pertandingan ini dengan serius. Semua penggawa MU ingin memberikan performa terbaiknya agar mereka bisa keluar sebagai juara. Kemenangan di Liga Eropa bukan hanya tentang prestise, tapi juga berpengaruh besar pada masa depan MU. Tanpa trofi, Setan Merah beresiko kehilangan tiket kompetisi Eropa musim depan, yang bisa berdampak pada daya tarik klub di bursa transfer dan stabilitas keuangan. Dengan motivasi sebesar ini, Amorim dan anak asuhnya diharapkan bisa memberikan yang terbaik dan mengakhiri musim dengan trofi. Erik ten Hag akan segera kembali ke dunia kepelatihan setelah dipecat oleh Manchester United. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk kembali menangani Ajax Amsterdam pada musim panas ini. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, ten Hag nampaknya tidak akan bergabung dengan Die Werkself. Ia akan kembali ke Belanda untuk CLBK dengan Ajax Amsterdam. Ten Hag tentu bukan nama asing bagi Ajax. Ia pernah melatih klub tersebut dari 2017 hingga 2022 kemarin. Sang pelatih sukses meraih 3 gelar Eredivisie, 2 Piala KNVB, serta membawa tim ke semifinal Liga Champions 2018-2019. Prestasinya itu membuatnya dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Ajax modern. Karena pengalaman dan kesuksesannya di masa lalu, manajemen klub dikabarkan sangat tertarik untuk membawanya kembali. Harapan Manchester United mereunikan Victor Gyökeres dengan pelatih Ruben Amorim nyaris pupus sepenuhnya. Hal itu lantaran laporan di Portugal sudah mengklaim pesepak bola asal Swedia sudah menyepakati persyaratan pribadi untuk pindah ke The Gunners musim panas mendatang. Laporan media-media asing dalam beberapa waktu terakhir mengisyaratkan Arsenal sudah bersiap membajak incaran MU. Isu itu pun selangkah lagi bisa menjadi kenyataan sebab The Gunners digadang-gadang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain internasional Swedia itu. Mirror juga menyebut Arsenal pekan ini telah diberitahu bahwa mereka hanya perlu membayar 60 juta pound sterling demi memastikan Gyökeres jadi milik The Gunners. Bintang Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha dikabarkan tinggal selangkah lagi menjadi pemain Manchester United musim panas ini. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Menurut laporan Fabrizio Romano, penyerang asal Brazil itu hampir menyetujui persyaratan pribadi, sementara negosiasi antara kedua klub terkait nilai transfer masih berlangsung. Ketertarikan terhadap pemain internasional Brazil berusia 25 tahun ini bukan hal baru. Ia telah lama dikaitkan dengan klub-klub besar Inggris, termasuk Arsenal dan Newcastle United. Namun kini Manchester United berada di posisi terdepan dalam perburuan sang striker. Matheus Cunha dipandang sebagai sosok ideal untuk menambah daya gedor tim dan memberikan dinamika baru di lini serang. Jika kesepakatan tercapai, kehadiran Matheus Cunha bisa menjadi awal dari perubahan besar di Old Trafford. Transfer ini tidak hanya menandai ambisi Amorim dalam membangun ulang tim, tapi juga mengirim sinyal kuat bahwa MU siap bangkit dan kembali bersaing di papan atas. Manchester United babak belur di Liga Inggris, terjerembab di papan bawah klasemen.
Kata Nasawir Mazraoui, setan merah kehilangan semangat juang. Bek sayap kanan Nasawir Mazraoui ungkap penyebab bobroknya Manchester United di Liga Inggris musim ini. Katanya timnya kehilangan semangat juang. Kami punya semangat juang di Liga Eropa, tapi tidak di Liga Inggris. Saya tidak tahu mengapa kami bisa begitu. Harusnya kami terus menjaga semangat juang di sepanjang musim ini di Liga Inggris, tapi itu tidak ada di sana, kata Nasawir Mazraoui.